Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang surat An-Naba ayat 18. Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Ya. Di dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang maksud dari firman Allah tadi. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Suatu hari ditiupkan sangkakala, maka kamu datang berkelompok-kelompok. Ya. Ini menyangkut masalah akidah, ya, tentang adanya hari kiamat, hari akhir, ya. Jadi setelah ada alam ruh, alam rohim, alam dunia, alam kubur, ya, nanti juga alam akhirat. Nah, sebelum kita ditentukan ke mana, ke surga atau ke neraka, maka kita perlu mempunyai pengetahuan tentang apa yang terjadi mengenai masalah hari-hari di saat ditiupkan sangkakala. Nah, mendengar pertanyaan yang demikian itu, Rasulullah menangis hingga ya air matanya membasahi tanah. Selesai menangis, beliau bersabda, wahai orang yang bertanya, ya, engkau menanyakan aku sesuatu urusan yang sangat besar, ya. Sesungguhnya maksud ayat tersebut adalah bahwa umatku, ya, umatku kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan menuju padang pasir. Nah, cara ini alun-alun, Pak. Itu lambang juga, alun-alun, padang mahsyar, berkelompok-kelompok sehingga menjadi 12 kelompok, ya. Ini informasi yang mengerikan masalah ini, ya, mengerikan, ya. Kelompok pertama ini yang sudah di padang mahsyar, ya, ini berkelompok-kelompok. Kelompok pertama, mereka yang dibangkitkan dari kuburnya dan menuju padang mahsyar tanpa tangan dan kaki. Macam-macam bentuk nanti, ya. Sepanjang jalan itu diperkenalkan atau dikomentari. Inilah mereka yang semasa hidupnya pernah menyakitkan hati tetangganya dan sampai
mati tidak mau bertobat atau minta maaf. Ya, ini kelompok pertama ya. Jadi sudah di sana sudah Allah sudah dengan kekuasaannya. Kalau di sini kondisi bagus, sehat, ganteng, ya. Tapi kalau sudah di sana nanti sudah dengan takdir Allah sesuai dengan amal-amal mereka di padang mahsyar mereka akan dijadikan seperti itu akibat dari apa? Amal-amal perbuatan di dunia. Maka di padang mahsyar sudah dikomentari seperti itu. Inilah mereka yang semasa hidupnya pernah menyakitkan hati tetangganya dan sampai mati tidak mau bertobat atau minta maaf. Ini kaitannya apa? Hablum minan nas. Nah, mereka itulah sebagai standar ukuran bahwa kita ini orang yang baik adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, tapi di dalam kehidupan masyarakat dengan tetangga depan, belakang, kanan, kiri itu selalu baik. Nah, itulah ukuran keimanan seorang dari situ. Itu baru satu item saja itu seperti itu. Siapa sajalah tetangga kita sesama saudara muslim, sesama mungkin non muslim tetangga kita, tetap sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kita harus berbuat baik, berfastabiqul khairat. Kita sudah diajari kalau di Muhammadiyah itu mulai pemuda dasar fastabiqul khairat, saya itu lambang pemuda, berlomba-lombalah untuk berbuat baik. Kenapa? Karena itu lambang pemuda, mumpung masih muda maka berbuatlah baik. Kenapa kok kita harus berbuat baik? Karena kita tidak tahu kematian kita, atau tidak tahu kita tuh akan sakit, tidak tahu kan? Maka pada masa-masa seperti itu kita harus berfastabiqul khairat. Padahal Allah memerintahkan untuk berlaku baik kepada tetangga, sebagaimana firman Allah, wajaril qurba wajaril junubi wassahibi bil jambi, ya, surat An-Nisa ya. Dan berbuat baiklah terhadap tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Pada masyarakat kita macam-macam Pak ya, yang namanya tetangga. Kita harus berbuat baik. Cuma kadang-kadang tetangga itu tidak tahu diri juga. Depannya itu rumahnya orangnya sudah tua, sakit-sakitan. Tapi yang namanya anak muda Pak, nyetel radio apa, itu buat Pak. Tangga saya seperti itu. Oh gak ngerti nek wong iku ngarep iku sakit jantung. Dar biasa dianggap. Itu pelajaran yang nampak ya, nyata di masyarakat kita. Apapun suaranya, ya, kita harus bisa menata diri. Yang kedua, kelompok kedua, mereka yang dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan menuju padang mahsyar dengan berupa binatang, apa berupa babi, kera, dan lain-lain. Sepanjang jalan diperkenalkan, dikomentari, inilah orang-orang yang meremehkan ibadah sholat, ya. Meremehkan sembahyang, dan sampai mati tidak mau bertaubat. Mereka yang semacam inilah yang dimaksud dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah atau neraka wel bagi mereka yang melakukan sholat, yang lalai daripada sholatnya, ya. Para jamaah kita itu bergembira, bersyukur pada Allah bahwa
kita hidup di tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, ya, walaupun negara kita itu bukan negara Islam, ya, tapi masyarakat yang agamis, ya. Cuman kalau kita prosentasikan dari umat Muhammad ini, orang-orang Islam ini, berapa persen yang aktif sholat? Tentunya bapak-bapak, ada saudara-saudara bisa membaca di sekitar saja kita ini, di daerah saya, di Pak Dai, sama di mana-mana seperti itu. Ada berkumandang azan, ya. Yang datang hanya itu saja, yang istiqomah ya itu saja. Yang lain lalai dah. Mungkin masih sibuk untuk mengurusi masalah dunianya. Sing dagang ya tetep neng pasar, ya. Sing tani ya sibuk ke sawah. Yang wira swasta ya itu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita kesini itu yang menggerakkan siapa? Allah yang menggerakkan. Ya. Beruntunglah orang-orang yang digerakkan dalam satu kebaikan menuju tempat ini, dan apalagi kita istiqomah. Saya baru melihat ada musola, ada kajian ya di sini saya. Lainnya masjid kan ya. Nah ini kan adik masjid kan, musola ini kan adik masjid Pak. Tapi berfungsi Pak, musola ini. Kenapa? Kita sudah bisa mengajak, menghimpun berapapun orangnya. Ya. Mungkin dengan ikhlas banyak ini mungkin ya Pak. Banyak sini malah itu yang hadir. Bahkan jauh-jauh datang ke sini untuk mengkaji, ngaji. Apa ngaji itu apa? Ngasah jiwa. Ya, jiwa kita diasah untuk agar supaya kita itu hidup beragama yang aktif. Ya, itu. Itu yang kedua, ya. Kelompok ketiga, mereka yang dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan menuju padang mahsyar dengan perut besar seperti gunung. Ya namanya sudah perut besar kayak apa ya? Kayak semari ya. Semari kan, tapi itu ada filosofinya itu, apa kok begitu kok garing seperti itu sudah saya tidak tahu, tapi ada di dalam perwayang itu ada makna tertentu itu. Mereka dikenalkan dan dikomentari sepanjang jalan, ya. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Jadi mereka diperkenalkan dan dikomentari sepanjang jalan. Mereka ini orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan sampai mati tidak mau bertobat. Maka inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka neraka jahanam. Ya. Ini peringatan bagi orang-orang yang kaya, yang sudah sampai nisab, tiap tahun nisabnya haul sudah, itu tidak mau mengeluarkan zakat. Siapa yang diwajibkan untuk berzakat? Bagi mereka yang punya harta yang banyak, yang sudah melebihi nisabnya. Ya. Berapa kira-kira kalau sekarang nisab? Kalau zakat padi, apa beras sudah ada ditentukan setiap
setiap apa? Panen niku, gitu. Tapi kalau zakat dagang ya itu setiap tahun sekali. Pegawai negeri juga gitu. Hanya ada standarnya. Nah, emas sekarang berapa? Biasanya ibu-ibu yang ngerti ya. Sing seneng emas iki masa wong lanang ta, Pak? Ayo Mas, rono Mas. Wedok itu. Kalau masa sampai 1 gram berapa? 1,5 juta. Sekarang? Hah? 5 gram itu tidak salah 6.200.000. Masya Allah. Tahu 1.000 Pak. Tahu. Ya, yang Masya Allah. Saya itu tidak ngerti karena saya itu tidak pernah tidak suka mas-masan. Istri, anak, cucu itu kok alhamdulillah gak seneng Pak dengan harta itu, sehingga tidak pernah zakat ya kan, memang tidak. Dan itu kan ditentukan berapa gram itu? 86 gram coba. 86 gram kali katakan 1 juta lah itu, walaupun sekarang 1 juta kan berapa? Kalau kita punya uang sampai 86 juta, berarti dia kan wajib kan ya? Wajib zakat. Perusahaan misalnya, kita punya usaha mandiri sampai setiap tahun. Tapi kalau masih di bawah 86 berarti kan tidak wajib. Gitu. Maka seperti pegawai negeri itu yang zakat apa ya? Zakat tabungan ya. Itu banyak yang tidak masuk kena apa ya? Tidak wajib zakat itu. Apalagi seperti saya ini. Ya. Tidak wajib zakat karena masih di bawah standar itu. Ini bagi mereka yang sudah melebihi dari 86 gram itu. Terus solusinya apa? Untuk membersihkan ya dengan cara sedekah. Ya. Memberikan santunan pada anak yatim, fakir miskin, bangunan ataupun yang lain-lain itu. Yang ibu-ibu banyak yang menyimpan emas ya? Jarang Pak yang punya emas batangan sampai sekian itu ya, karena mahalnya itu. Jadi ternyata yang namanya harta itu murah Pak ya. Kemudian kelompok keempat, mereka yang dibangkitkan dan dikumpulkan menuju padang mahsyar dalam keadaan keluar darah dari mulutnya, ususnya diseret ke tanah. Mereka itu dikomentari sepanjang jalan. Oh jenis dikomentari kan ya malu ya. Mereka ini orang-orang yang dusta dalam jual beli, dalam sumpah dan janji, dan mereka tidak bertobat sampai mati. Ini terkait dengan masalah transaksi ya, jual beli. Yang punya sawah mungkin transaksi itu piro itu nak disewa apa dia pakai ditebak piro ya. Itu transaksi yang di situ banyak janji, sumpah kadang-kadang ya itu. Dan mereka tidak bertobat sampai mati. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah, innal ladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah
wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Sesungguhnya mereka yang menjual janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, tidak ada bagiannya di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka, dan Dia tidak melihat mereka pada hari kiamat, dan Dia tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Ya, ini terkait dengan masalah hubungan muamalah, hubungan jual beli dengan sesama manusia, apa di pasar atau di sekarang itu pakai online ya. Itu usahakan kita itu jangan sampai kita itu berdusta dengan teman. Itu kan merugikan dirinya sendiri itu. Ya. Ini 11 12 ini. Kelompok kelima. Ini sudah tinggal berapa ini? Hah? 8. Sudah selesai, habis. Setengah 6 lewat 3 menit. Berarti sudah habis. Iya. Ini dilanjutkan besok Pak ya. Ini soalnya banyak ini, ya. Jadi ini diingatkan pada saya untuk besok kelompok kelima Pak. Ini 12 Pak. Jadi ini berita-berita dari Al-Quran Pak mengenai masalah alun-alun ya, padang mahsyar itu sebagai perlambang bahwa suatu saat kita nanti akan dikumpulkan di alun-alun yang namanya padang mahsyar untuk ditentukan kemana, ke rutan atau ke masjid. Kalau ke rutan susah, ke masjid seneng. Coba seperti di tempat ini, semuanya tenang. Kenapa? Di tempat yang sangat disukai oleh Allah, masjid, bukan shopping bukan pasar ya, tapi masjid. Kenapa? Kita dapat apa? Ketenangan batin, dapat ilmu, dan kita merekatkan apa persaudaraan kita sebagai ukhuwah Islam ya kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tolong nanti diingatkan lagi Pak untuk berikutnya, untuk melanjutkan yang tempo hari gitu aja. Ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka